Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk season ini manajemen produksi agribisnis ya. Manajemen produksi agribisnis. Manajemen produksi agribisnis menciptakan atau menambah manfaat bentuk, waktu, tempat atas faktor-faktor produksi, sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Proses produksi, proses transformasi, perubahan bentuk faktor-faktor produksi atau cara, metode, teknik pelaksanaan produksi dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi ya. Di sini Anda bisa membacanya nanti ya. Apa itu? Nah, di sini lanjut aja ya. Klasifikasi sistem produksi. Sistem produksi dapat diklasifikasikan sebagai sistem job shop, batch shop, mass dan continuous product. Di sini kita bisa melihat di bagian itu ada continuous product, mass production, batch production, job shop production. Di sini ada volumenya dan ini ada keluarannya produknya ya. Klasifikasi sistem produk kita bahas satu-satu. Job shop production ya. Pekerjaan produksi atau toko dicarikan oleh pembuatan satu atau beberapa kualitas produk yang dirancang dan diproduksi sesuai spesifik pelanggan, sehingga waktu dan biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu. Fitur pembeda dari hal ini adalah volumenya rendah dan variasi produksi yang tinggi. Tujuan utamanya adalah menyusun mesin tertentu sebagai departemen ya, sebagai departemennya ya. Setiap pekerjaan menuntut persyaratan teknologi yang unik, menuntut pemrosesan pada mesin dalam urutan tertentu. Nah, misalkan karakteristiknya, variasi produksinya tinggi, volumenya rendah. Umumnya penggunaan mesin dan fasilitasnya tertentu. Yang ketiga, operator yang sangat terampil sebagai tantangan karena keunikannya. Yang keempat, persediaan bahan, alat, dan bagian-bagian alat dalam jumlah yang besar. Yang kelima, perencanaan terperinci sangat penting untuk mengurutkan persyaratan setiap produk, kapasitas untuk setiap pusat kerja, dan prioritas pesanan. Keuntungannya apa? Berbagai produk bisa diproduksi karena umumnya menggunakan mesin dan fasilitas. Yang kedua, operator akan menjadi lebih terampil dan komponen kompeten. Karena setiap pekerjaan memberi kesempatan pembelajaran. Yang ketiga, potensi operator dapat secara maksimal dimanfaatkan. Yang keempat, kesempatan untuk metode kreatif dan ide inovasi ya, keterbatasan. Ya, ini kesempatan untuk metode kreatif dan ide inovatif yang keempat ya. Keterbatasannya daripada job shop production itu tadi yaitu biaya yang lebih tinggi karena sering dilakukan perubahan tingkat ya persediaan ya, ini tingkat persediaan yang lebih tinggi di semua tingkatan produksi, sehingga biaya persediaan menjadi lebih tinggi. Perencanaan produksi sangat rumit. Kebutuhan ruang yang lebih besar. Yang kedua adalah batch production. Produksi batch didefinisikan oleh American Product ya,
sebagai bentuk manufaktur di mana pekerjaan melewati banyak departemen fungsional atau obat, dan setiap lot mungkin memiliki rating yang berbeda. Ya. Hal ini ditandai dengan pembuatan jumlah produk yang terbatasnya dan diproduksi secara berkala di stok untuk penjualan, ya. Karakteristiknya: 1. Produksi yang lebih pendek. 2. Bangunan mesinnya fleksibel, ya. 3. Perubahan setup pabrik dan mesin diperlukan untuk setiap proses. 4. Yang keempat, lead time dan biaya lebih rendah dibandingkan produksi berdasarkan pesanan. Keuntungannya yaitu pemanfaatan bangunan dan mesin lebih baik, adanya spesialisasi fungsional, biaya per unit lebih rendah dibanding dengan populasi berdasarkan pesanan, investasi pada pabrik dan mesin dapat diturunkan, fleksibel untuk menampung dan mengolah jumlah produk, ada kepuasan kerja bagi operator, ya. Nah, keterbatasannya apa? Di sini keterbatasannya juga banyak, ya. Rupanya penanganan material bersifat kompleks karena alirannya tidak beraturan dan lebih lama. 2. Perencanaan dan pengendalian produk sangat kompleks. Yang ketiga, pekerjaan dalam proses investasi lebih berat dibanding dengan produksi kontinu. Yang keempat, biaya setup yang lebih tinggi karena seringnya terjadi perubahan setup. Nah, di sini ada masalah, kita bahas bab masalah mass production, ya. Pembuatan bagian atau rakitan diskrit menggunakan proses kontinu disebut produk massal. Sistem produksi ini menghasilkan volume produksi yang sangat besar. Mass production, ya. Mass production, ya. Pembuatan bagian atau rakitan diskrit menggunakan proses kontinu disebut produksi massal. Sistem produksi ini menghasilkan volume produksi yang sangat besar. Mesinnya diatur mengikuti garis atau tata letak proses tertentu dengan standarisasi produk dan proses tertentu. Karakteristiknya, ya,